Kalau gue dari turunan emang udah kaya. Gitu. Gue kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jadi udah nggak bisa Hotman ngelawan gue gimana kalau pertimbangannya nggak lama sih, setelah mak gue udah desek gue udah. Mak kapan? 3 hari yang lalu. Dia udah ngoceh-ngoceh terus karena dia gedek katanya ngeliat gue setiap mau melihat ceramah. Dia kan hobinya kan itu Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad segala itu dia buka. Begitu dia buka muka gue lagi dia gedek jadinya gitu loh. Sampai gue disuruh hapus itu muka kamu di YouTube. Ya mana bisa mak dia bilang. Ini orang yang ingin saya yang masukin saya media dia bilang gitu. Hapus muka kamu, saya enak banget lihat kamu katanya. Bermasalah dulu katanya. Bang Rasman gimana nih ketika tahu permintaan ibu? Ya Bang Rasman yang menghargai lah, daripada gue kualat kata dia, ya udahlah Dinda katanya. Kita tetap jalan solid itu. Iya Bang, saya tapi mohon maaf nggak bisa dampingi abang lagi karena saya mau keluar dari zona itu ya. Kalaupun ada Bang Hotman nanti urusan pribadi dengan saya, itu urusan saya dengan Hotman. Saya nggak akan kaitan lagi dengan Bang Rasman. Tapi untuk sementara ini saya pulling down karena menghargai ibu saya. Ibu saya udah kalau udah ngomong gitu udah kacau. Kan nenek-nenek kan dia nggak ngerti kita mau jagoan di luar mau apa, nyampe rumah dipitok centong kita gitu. Namanya ibu kita nggak ngerti kita mau siapa, lu nyampe rumah lu gue maki-maki kan gitu. Susah kalau lawan orang tua kan. Tetep aja. Gue diomelin depan cucu gue segala kemarin. Beratnya gimana sih Bang? Hah? Ya harus mundur kan, pasti kan pergolakan batin nih. Batin? Satu mak nyokap, satu lagi kerjaan. Kerjaan. Iya kan gini, di dunia ini kan wakil Tuhan itu adalah ibu. Gitu. Kerjaan ini kan menyangkut dunia. Kalau ibu kan dunia dan akhirat. Jadi gue gimana ya kalau emak gue udah ngoceh-ngoceh gitu kan gue tahu persis emak gue gitu. Kalau ngomong itu nggak bakal berhenti. Kalau udah ngoceh itu gue pasti diocehin terus gitu. Sampai gue disuruh ngapusin YouTube-nya muka gue lagi, emak gue jadi kesel. Tapi kan seneng ya anaknya famous ya? Iya kata emak gue, saya ngeliat kamu ini jadi dosa, saya bulan puasa katanya. Emosi terus katanya. Kok muka kamu lagi. Bilang dong sama YouTube suruh hapus, mana bisa mak. Bang, kalau nggak salah kan ada sebuah video juga yang mama tuh bilang, anak gue jangan dengerin ucapan orang. Iya. Benahi sendiri aja. Nah itu emang ada bisikan-bisikan dari keluarga yang mempengaruhi abang sehingga terbentuk temperamental seperti ini. Memang kalau memang orang Bima memang rata-rata temperamental semua lah seperti itu. Iya kata nyokap sih waktu itu, gua jangan mau diadu domba sama Hotman Paris gitu loh. Lu jangan dengar omongan orang. Ya. Ini jujur ya. Nyokap gua tuh sebenarnya belain Hotman Paris sebenarnya. Asli. Ya. Nyokap gua tuh selalu kenapa dia jujur. Nyokap gua tuh pro-nya ke Hotman Paris. Setiap gua ketemu tuh selalu, lu ngapain nyerang Hotman Paris gitu terus? Ya mas saya kan kerja mas. Emang dia salah apa sama lu? Ini kan serba salah juga gua jadinya gitu. Akhirnya udah daripada gue mumet, gue keluar aja. Berarti buat ngasih pengertian ke nyokap agak berat nih Bang ya? Berat, susah. Nyokap gue tuh orangnya keras juga. Gitu. Dia bilang lu ngapain diadu domba sama Hotman Paris? Bodoh banget lu katanya. Hotman Paris tuh gak ada masalah sama lu gitu. Lu ngapain sih begini? Ya mama memang pro. Jadi dia kan orangnya baik katanya. Kamu gak usah urusan hidup dia katanya. Kamu juga bukan orang bener katanya. Kata nyokap gue, iya, lu juga bukan orang bener kok, ngapain lu ngurusin Hotman Paris? Bang, jangan-jangan mama ini fansnya Hotman Paris Bang? Nggak tahu deh. Karena kan waktu itu kan sering terlibat viral karena Bang Hotman sering menyampaikan bantuan hukuman masyarakat, pendidikan pada masyarakat. Ya, mungkin itu kali ya, makanya gue ditekan sama nyokap itu biar nggak nyerang Bang Hotman itu, sebenarnya itu. Tapi kan Bang Hotman nyerang gue dulu. Segala gue dibilang gue ngutang 500.000 lah di warung. Ada nggak penjelasan itu? Sampai gue rapat, gue sidang semua nih anggota gue di kantor. Di antara lu ada yang ngutang nggak? Siapa? Iya sampai gue sidang kan. Gitu. Jadi itu dijelasin ke mama bahwa dia seolah-olah dalam tanda kutip mungkin merendahkan anaknya gitu. Nyokap gue sih susah ya kalau orang udah dia tuh kalau dia bilang lu jangan nyerang Hotman Paris gitu. Dia udah tetap pada pendiriannya. Nggak bisa dimasukin sama orang lain lagi. Mungkin dia ada pandangan sendiri gitu, ada pandangan sendiri. Tapi kerjaan juga ya Bang? Ya kan gue kan satu sisi gue kuasanya Rasman. Nah, kalau
kita bicara waktu depan, kita nggak tahu Bang ya. Kita nggak tahu apakah nanti Abang tetap akan menjadi lawan atau bisa nggak suatu waktu Abang akan menjadi berada di gerbong yang sama dengan Bang Hotman ketika Bang Hotman menunjuk Abang sebagai pengacaranya ketika Bang Hotman adalah pengacara. Kan bisa aja terjadi. Jadi bersedia nggak kira-kira? Jadi gini, Rasman Arief Nasution adalah musuh gue dulu. Musuh. Gue pernah beberapa kali perkara saling singgung sama dia. Ya. Gue pernah juga ngata-ngatain dia. Gitu loh, di media sosial. Musuh gue. Dan gue baru dekat sama Bang Rasman ini semenjak gue mendapatkan kuasa. Baru pertama kali gue dekat dengan Bang Rasman ini semenjak gue dapat kuasa untuk melawan Bang Hotman. Sebelumnya gue musuh sama dia. Gitu loh. Artinya di dunia pengacara itu bisa saja terjadi. Suatu saat, iya bisa saja terjadi gue suatu saat satu gerbong dengan Bang Hotman, ya kan, nyerang Ahok kan bisa jadi. Kan gue di Gerindra, gitu, ya kan, gue di Gerindra. Bisa jadi gue misalnya, oh Bang Hotman perlu bantuan, gue sikat Ahok, kan gitu, kan gue di Gerindra, Ahok kan di PDIP. Kalau arahnya ke politik kan gitu, bisa saja terjadi. Artinya bahwa minder gitu, tetap gue lawan Bang Hotman dengan berita-berita hoax yang dia lemparkan kemarin. Gue katanya ngutang, gue ngutang 500.000 di warung. Gue bilang, warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Dengan bilang katanya gue mengemis uang 6 juta sama Richard Lee dan Rudy Salim. Buka isi WA-nya, gue yang ngemis atau mereka yang ngemis? Kita podcast gitu. Kan gue lagi viral, gue atau mereka gitu loh, kan tinggal pembuktian. Nah, terus kata Bang Hotman katanya gue Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Nggak ada di Indonesia ini Sultan Uranium, tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya, gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi, gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif, jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau you punya duit, ya 1000 hektar aja gue jual sama lu, harganya 2 triliun, hanya 2 triliun, lu mampu nggak? Ya, kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman pasti pengacara, monggo gugat gue, ya kan? Lu yang berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim. Gugat gue dong kalau gue bohong. Kan gue udah berbicara di berbagai media, gue punya gunung. Hah? Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu cekain cewek banci gitu, ngomong-ngomong masalah gue, ya nggak? Ngomongin masalah gue, gunung uranium, gue gunung palsu apa segala. Nggak ada yang palsu bos. Gue jual ke lu cuma 1000 hektar aja. Karena gue tahu uang lu nggak bakal mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak? Kalau dia mampu, gue kasih harga murah, 2 triliun saja 1000 hektar. Karena per meternya gue hitung 200.000 saja, walaupun di situ pasarannya 500 sampai 1 juta. Ya, karena gue tahu Hotman Paris duitnya nggak punya, gue suruh bayar 200.000 per meter. Ya, mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu nggak belinya 1000 hektarnya? Nggak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu, mimpi. Gue yakin lu nggak punya duit. Lu mimpi. Gue kasih aja 1000 hektar aja. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah nggak main 500 miliar Hotman. Gue udah main triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue nggak main. Gue tuh udah nggak mau membahas masalah ratusan miliar, karena aset gue udah triliun Hotman. Ya, kalau gue hoax, lu tuntut aja, tinggal lu laporin polisi. Tuh Mabes Polri masih buka tuh kantornya, laporin aja kalau gue hoax. Hah? Gue tantang si Hotman untuk laporin gue ke Mabes Polri. Kalau gue hoax, lapor tuh Mabes Polri terbuka tuh. Kalau dia nggak punya backing di Mabes Polri, gue telepon jenderalnya. Gue telepon jenderal suruh terima laporan Hotman. Kalau gue hoax, lapor aja. Ya, gue jual ke dia, mampu nggak beli gunung gue, beli tanah gue di Parung, mampu nggak 1000 hektar? Dia nggak usah keluar-keluar. Hah? Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue.
Terbukti sampai Hotman tuh sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, aduh. Gue di sini, hah? Bukan disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee apa Rudy Salim. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast. Buat apa gue podcast gedein ini orang, aksen orang atau YouTube orang, viewernya? Gue mendingan gedein YouTube gue sendiri. Gitu. Gue nggak butuh juga. Emang impactnya buat gue apaan kalau gue podcast di Rudy Salim sama Richard Lee? Gue viral gitu. Dia memang gue viralin gue gimana? Gue nggak pernah punya kasus di Indonesia ini. Apa kasus gue di Indonesia ini? Nipu? Gue nggak pernah nipu. Gitu. Gue belasan tahun di media sosial aman-aman aja tuh. Muka gue terus terpampang sampai lu pada muak lihat muka gue di media sosial. Gue bebas-bebas aja. Kalau ada orang nagih nih, Ruko Duta Bintaro, Paku Jaya tuh kantor gue, datang sini, tagih. Bang selalu disindir sama Bang Hotman, jadi kayak target Hotman lagi setelah Rasman. Kepancingnya seperti apa sih Bang? Hotman target gue. Hotman target gue, tunggu mak gue pulang haji. Dia target gue fight habis-habisan sama dia. Hah? Mukanya kayak gimana Bang? Ya fight dihukum lah. Kalau ada orang yang nunjuk gue sebagai pengacara karena dikerjain sama Hotman, gue sikat si Hotman. Tapi tunggu bulan puasa ini selesai, mak gue pulang haji baru gue bisa fight beneran. Nah, ini aku lindon dulu gue sekarang. Bang, tapi nggak kepikiran Bang takutnya nanti mama makin sakit lagi. Enggak, bukan maksud gue nih sekarang kan gue lagi tanya sama lu orang, gue udah nggak mau ribut lagi sama Hotman. Masalah dia ngehina gue, katanya pakai baju kaki 5 kemarin kan, pakai baju Impress lah apa. Emang kenapa kalau gue beli baju di pasar Impress? Pak Jokowi aja yang presiden yang lebih kaya dari Hotman, yang lebih derajatnya dari Hotman. Dia pakai baju lokal kok, pakai produk lokal. Cinta Indonesia. Iya, wakil presiden kita ada kita Gibran, pakai sepatu lokal, nggak malu dia. Mobilnya pun mobil sederhana. Emang kenapa? Lantas kalau Gibran pakai mobil Innova langsung kata Hotman dia orang miskin itu. Salah pola pikir begitu. Buktinya gua hanya pakai mobil Expander, harta gua triliunan tuh. Pakai mobil Expander doang. Hah? Kenapa? Karena orang banyak yang berbeda pola hidupnya. Ada yang suka glamor, ria, ada juga yang nggak mau macam-macam. Itu yang punya gedung di Sarina, yang gedung di Tamrin, di Sudirman itu tuh pada kagak keluar tuh yang punyanya gedungnya. Itu lebih kaya dari gue sama Hotman. Tapi apa mereka sombong? Nggak ada yang keluar. Jadi untungnya sekarang ini gue melawan si Hotman nih, si orang kaya baru. Gitu, OKB. Kalau gue dari turunan emang udah kaya. Gitu. Gue kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jadi udah nggak bisa Hotman lawan gue. Gimana kalau dicerita, kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue? Tanya orang Bima. Hah? Tanya, gue kaya nggak? Keturunan gue kaya nggak? Gitu. Profesor NTB pertama Nusa Tenggara Barat, profesor pertama di Nusa Tenggara Barat, Profesor Sahidu, itu kakek gue. Ya, abangnya kakek gue, Profesor Sahidu. Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi 2 orang, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa dan Bapak Profesor Anwar Usman Toaji, itu om gue. Gitu. Itu dari keluarga besar gue, Kesultanan Bima. Gitu. Ada lagi beberapa orang yang menjadi petinggi-petinggi negara seperti menteri, gubernur, Om Harun Ar-Rasyid, ya, apa segala. Itu keluarga gue semua. Gitu. Apa yang lu pada mau hina gue gitu? Wah, Firdaus orang miskin, orang nggak bisa. Keluarga gue ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua MK, 2 orang. 2 periode loh, presiden 2 kali. Ya, Jokowi yang mutusin ketua MK-nya om-om gue. Gitu. Lantas gue mau dihina begitu, keluarga dari keluarga rendahan menurut Hotman gitu. Wah, keluarga Firdaus rendahan, kaki 5. Nggak bisa coy, kalau om gue kumpul semua lo meriang pak. Kalau om gue dikumpulin semua. Om Anwar Usman datang, ya kan, Hamdan Julfa kumpul semua,
Om Harun Ar-Rasyid, om gue, semuanya. Kalau dikumpul, Om Faruk yang udah meninggal sekarang, ya, Irjen Pol Faruk, mantan calon Wakapolri. Kalau keluarga gue dikumpulin semua, nggak kalah juga bos, keluarga gue. Cuma kan kita kan nggak norak selama ini. Gue nggak pernah ngomongin om gue siapa, ya kan? Gue nih tetap berdiri di kaki sendiri. Lah lu, gue sendiri aja lu nggak bisa ngelawan Hotman, lu gue borong. Gitu loh. Gue dengan gue sendiri aja, lu gue borong. Gimana gue turunin om-om gue yang ketua MK, ya ketua Mahkamah Konstitusi. Gimana gue turunin om-om gue yang mantan menteri, mantan gubernur. Lu lawan gue aja nggak ngelawan Hotman. Lu tuh udah gue borong, gitu ya. Lu ngomong begini tinggi, gue borong lagi ngomong begini. Lu gak bakal bisa lawan keluarga gue. Yang namanya Raja Bima itu dari dulu di cerita perwayangan itu tinggi kelasnya. Lu tahu Sang Bima? Sang Bima kan Raja Bima ini dari Jawa. Aslinya, sejarahnya, aslinya Sang Bima itu dari Jawa, Raja Jawa yang kesana, gitu loh. Dari silsilah aja udah jauh Hotman, lo mau ngerendahin keluarga gua. Ini baru hari ini nih gue cerita ini. Om-om gue tuh orang hebat semua, Pak. Dulu dipanggilnya babi kuning, Batak Bima Kuningan. Bima itu terkenal karena om gue, Harun Ar-Rasyid, ya kan, Pak Burhan, mantan wali kota Jakarta Barat, Anwar Usman, ya, Toaji, Om Anwar Usman yang sekarang ketua MK, dulunya di Mahkamah Agung bagian personalia, gitu loh. Artinya di sini bagian kepegawaian, sorry. Artinya di sini keluarga gue juga mentereng, Pak, gitu loh. Tapi kan gue nggak mau norak kayak dia. Nah, dia selama ini menjelek-jelekan gue, menghina gue, seakan-akan gue hina banget. Gue dibilang cucu Sultan Bima palsu, nggak ada. Cucu Sultan uranium palsu, nggak ada gue palsu. Gue hak, yang batil yang hak gue lawan, ya. Nggak ada tuh orang Bima itu yang jatuh. Orang Bima, gue bilang sama lu, orang Bima dan Dompu rumahnya dari kayu. Jangan lu coba-coba menghina mereka, kepala lu diborong. Jangan mentang-mentang orang Bima itu pakai kain lu hina begitu, sama aja sama orang Madura. Lu hina orang Madura, pakai sarung begini. Oh, orang itu punya duit, Pak, gedung lu aja dibayar sama orang Madura. Sama aja sama orang Bima, cuman pola hidupnya beda. Kalau di sana itu ke masjid, musola, ngaji, pakai peci, gitu loh. Jadi artinya jangan mentang-mentang lu begini ngerendahin gue, nggak bisa, Pak. Itu lu merendahin gue nggak bisa, Pak. Di negara ini keluarga besar gue udah mengukir sejarah di Pilpres, ya. Om gue Anwar Usman, Profesor Dr. Anwar Usman gimana? Nah, Profesor Dr. Hamdan Julfa gimana om gue? Mengukir sejarah pada saat Pilpres, gitu. Loh, gue mau dilupain juga nggak bisa. Ponakannya mau dijelek-jelekin, mau dirusak, nggak bisa, bos. Orang Bima jangan dilecehkan, bos. Banyak juga orang Bima yang udah mengukir sejarah di bangsa ini, bos, gitu. Jangan lu mentang-mentang ini lu rendahin gue beli baju di kaki lima. Lah emang hobi gue beli di kaki lima karena apa? Karena muka gue bukan imitasi, muka gue asli dari Allah. Gantengnya 1000 kali lipat dia. Lah kalau dia mau di branding dari berlian dari planet Mars, uranium apa segala itu, nggak bakal nyampe, Pak. Dijajarin mau gue jauh, Pak. Tingginya aja segini gue. Gimana lu? Gue mah kagak kalah. Gue bilang gue udah menang dari segala-galanya, gue udah menang. Gitu loh. Jangan menghina gue ini cucunya Sultan. Ya, kalau gue bilang gue cucunya Sultan, jangan menghina Sultan palsu, uranium apa segala. Nggak ada. Keluarga gue di Bima solid. Ada permasalahan kesultanan yang kemarin itu karena salah paham. Si Ratna lahirnya di Solo, gue di Jakarta, jadi saling nggak kenal. Tapi kami keluarga, gitu loh. Memang keluarga Sultan, gitu. Jadi jangan menghina, ya.